Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa salawatu ala صلاة وسلام دائم بدوام الكتاب وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع من الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة أجمعين وعلى ملائكة المؤمنين بالله الصالحين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. الحمد لله. Kembali kita bisa melanjutkan Alhamdulillah malam hari ini, di mana dalam kesempatan yang lalu sudah disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam kitab kita tentang al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan dan mereka adalah fakir, yaitu orang yang tidak punya harta sama sekali atau punya harta atau tidak punya pekerjaan sama sekali, atau dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, makannya, pakaiannya, rumahnya. Cek one. Cek. Cek one. Dia dapatnya 7 atau 8, itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil, atau dibilang juga sa'i, orang yang bekerja berjalan, yaitu yang dipekerjakan oleh pemerintah hakim dalam mengambil zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka diberikan zakat itu kepada amil walaupun dia kaya.
Tapi sekarang ini kan kebanyakan yang jadi amil di masjid itu orang-orang kaya semua, pak haji semua. Ya, walaupun dia kaya tetap dikasih. Ya, sebagai amil. Itu pun kalau dia tidak dapat gaji dari pemerintah. Ya, karena pemerintah yang mengangkat dia. Maka kalau pemerintah memberikan gaji kepada dia, kepada si amil itu, tidak berhak dia menerima zakat. Tapi kalau dia tidak diberikan gaji oleh pemerintah, boleh menerima zakat. Dan yang menjadi amil itu adalah orang yang dapat surat tugas dari pemerintah, ya, utamanya dalam kontrak di masjid Nurul Khalid diangkat sebagai amil si fulan tiga itu yang ditentukan itulah yang jadi amil. Adapun yang lainnya tidak disebut sebagai amil, tapi disebut sebagai pembantu, orang yang membantu. Ya. Maka orang itu hanya diberikan, orang yang membantu tadi itu hanya diberikan upah yang wajar, bukan menerima zakat. Ya, dikasih upah yang wajar, ujratul mithl, ya, upah yang normal. Yang menerima zakat si amil. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Dan kita sudah sebutkan ada 4 mu'allaf kemarin itu. Yaitu orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah dalam Islam, maka dia diberikan zakat. Atau seseorang tokoh syarif fi qaumi, tokoh masyarakat, punya pendukung, ya, di mana kalau kita berikan zakat kepada dia, maka pendukungnya diharapkan juga masuk Islam. Walaupun dia masuk Islamnya mungkin udah lama, dia kaya mungkin, cuma dia tokoh, dia punya pendukung, ya, banyak yang membela dia, mengikuti dia, maka boleh dikasih zakat orang itu, ya, jika diharapkan orang-orang yang mengikutinya, pembelanya, pendukungnya akan masuk Islam juga. Yang ketiga, muslim yuqatil aw yukhawaf mani az-zakah hatta yahmiluha ila al-imam. Seorang muslim yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat agar ke pemerintah. Nah, itu juga dia mendapatkan, masuk dalam mu'allaf. Ya, yang kemarin, yang keempat kita sudah sebut juga, yaitu orang yang memerangi orang-orang yang memberontak atau orang-orang kafir harbi yang ada di sekitarnya, maka diberikan zakat kepada mereka, orang-orang yang memerangi pemberontak dan kafir harbi itu, jika dengan memberikan zakat lebih
murah atau lebih mudah bagi pemerintah daripada mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang kafir itu. Ya. Contohnya ada orang kafir harbi di Belinyu sini, atau pemberontak di Belinyu sini. Ya, kemudian kita yang ada di Belinyu memerangi mereka. Maka daripada pemerintah jauh-jauh dari Jakarta atau dari Pangkal Pinang ngutus pasukan ke sini dengan biaya yang besar, ya boleh itu ditunda, pengutusan pasukan itu dibatalkan dan diberikan orang-orang yang ada di Belinyu yang memerangi mereka, para pemberontak itu diberikan zakat ya, sebagai mu'allaf. Yang kelima adalah mukatab, yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan kalau dia bisa bayar seharga sekian atau sejumlah sekian. Maka diberikan kepada budak itu zakat yang cukup untuk membayar tuannya agar dia bisa bebas, dia bisa merdeka. Yang keenam, gharim, penghutang, orang yang punya hutang. Ya, yaitu orang yang berhutang untuk mencegah fitnah pertikaian yang terjadi antara dua kelompok walaupun dia kaya. Ya. Kalau ada orang yang berhutang, dia berhutang untuk membuat pertikaian yang terjadi antara dua kelompok itu terhenti, ya, perselisihan antara dua kelompok itu batal, maka walaupun dia kaya dikasih zakat. Ya, orang yang berhutang karena untuk itu. Atau orang yang berhutang untuk menjamu tamu, atau untuk bangun masjid, atau untuk bangun pesantren, atau untuk bangun majelis. Dia ngutang sama material, boleh dikasih zakat buat lunasin hutangnya. Ya, walaupun dia kaya. Kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Walaupun dia kaya tapi nggak punya uang. Ya. Gimana kaya nggak punya uang? Dia kaya maksudnya asetnya banyak, cuma duit kagak ada. Nah, dia ngutang buat bangun masjid, bangun apa namanya, kemaslahatan umum, bangun jalan, bangun ya, bikin apa namanya itu, got, orang sini bilang apa? Got itu? Hah? Siring. Ya, dia bikin siring, ngutang, kasih zakat. Ya. Atau juga orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pribadi atau keluarganya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ya, maka dia juga berhak menerima zakat. Itu yang keenam. Yaitu al-gharim, orang yang berhutang atau penjamin. Ya.
penjamin, ad-dhamin, penjamin hutang. Ada seseorang punya hutang, kemudian ada orang yang menjamin hutangnya dia. Ya. Maka ketika jatuh tempo hutangnya itu dan penjamin itu dia nggak punya duit untuk membayar hutang jaminan dari orang yang berhutang, maka boleh si penjamin itu dikasih zakat untuk membayarkan hutangnya sebagai penjamin. Itu pun kalau orang yang berhutangnya juga nggak punya uang. Ya, kalau sama-sama susah. Yang hutangnya susah, yang menjaminnya juga susah. Maka boleh si penjamin itu dikasih. Itu yang keenam ya. Jadi itu diantara 4 kelompok atau 4 golongan yang dimaksud dengan al-gharim. Yang ketujuh, itu yang keenam ya. Yang keenam gharim. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu pasukan. Ya, sudah kita jelaskan kemarin. Ya, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah pejuang, tentara yang tidak digaji. Ya, kalau dia digaji kayak tentara kita kan digaji, maka tidak menerima zakat, tidak wajib, tidak berhak zakat. Tapi kalau dia tidak digaji, maka dia berhak diberikan, wajib untuk diberikan kepada dia zakat, walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya. Ya, dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa jauh sekali, walaupun ada tapi jauh sekali sabilillah itu diartikan sebagai pengajar, guru, ustadz, kiai, jauh. Ya. Yang dimaksud sabilillah adalah pejuang, bukan ustadz. Ya, walaupun ustadz berjuang, guru berjuang, ya, kiai ya berjuang, tapi hampir, kalau bilang nggak ada, ya nggak juga. Ada, cuma jauh sekali ada ulama yang mengatakan bahwa sabilillah itu adalah termasuk guru di dalamnya. Seperti kebiasaan orang-orang di kampung, ustadz-ustadz pada dikasih zakat. Ya, kiai-kiai pada dikasih zakat, guru-guru dikasih zakat. Entah dari mana masuknya itu. Ya. Kalau dia miskin ya boleh masuknya dari miskin. Kalau dia fakir ya boleh masuknya dari fakir. Tapi kalau dia sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, ya,